Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindiana. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang sering menjadi perdebatan dalam dunia usaha kecil. Mana yang lebih penting, riset pasar atau analisis keuangan dalam studi kelayakan usaha kecil, dengan fokus khusus pada keuangan sebagai indikator utama kelangsungan bisnis. Kita tahu banyak usaha kecil atau UMKM yang gagal bertahan lebih dari 5 tahun. Penyebabnya beragam, tapi dua yang paling utama adalah kurangnya riset pasar yang tepat dan lemahnya analisis keuangan. Riset pasar membantu kita memahami siapa pelanggan kita, seberapa besar permintaan, dan bagaimana sih persaingan di pasar. Sementara itu, analisis keuangan memberikan gambaran apakah usaha tersebut layak secara finansial, mulai dari biaya, proyeksi laba hingga titik impas. Dalam studi kelayakan, riset pasar dan analisis keuangan saling terkait. Data pasar yang akurat menjadi input utama untuk proyeksi penjualan. Namun, tanpa perhitungan keuangan yang solid, usaha bisa saja terlihat menarik di pasar tapi tidak menguntungkan di neraca. Mengapa keuangan sering disebut indikator utama kelangsungan bisnis? Yang pertama adalah haruskah menentukan apakah usaha bisa membayar kewajiban waktu. Yang kedua adalah indikator seperti break-even point dan internal growth rate menunjukkan batas kemampuan usaha berkembang dari sumber income. Dan yang ketiga adalah analisis keuangan membantu menilai apakah kita butuh pendanaan eksternal atau bisa tinggal organik. Berbicara tentang pertumbuhan, ada dua jalur utama, yaitu yang pertama, pertumbuhan organik, usaha berkembang dari laba yang ditahan tanpa ketambahan modal luar. Ini cenderung lebih aman, tapi pertumbuhannya bertahap. Yang kedua adalah pendanaan eksternal. Ini seperti modal ventura atau pinjaman, mempercepat ekspansi, tapi menambah risiko dan kewajiban ya. Pertumbuhan organik yang berkelanjutan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah tingkat retensi laba, yang kedua adalah efisiensi operasional, yang ketiga penggunaan aset yang optimal, keempat adalah kualitas manajemen, dan yang kelima skala ekonomi yang teratasi. Jika semua faktor ini sehat, maka bisnis bisa bertahan tanpa bergantung pada pendanaan eksternal ya. Terus kesimpulannya, riset pasar dan analisis keuangan bukan untuk dipilih salah satu, tapi harus berjalan beriringan. Namun, dalam konteks kelangsungan bisnis, keuangan adalah penentu akhir yang akan memutuskan apakah sebuah usaha bisa bertahan atau tidak. Riset yang akan memutuskan, pasar memberi peluang ya, analisis keuangan memberi kepastian. Terus juga bagi pelaku usaha kecil, integrasi keduanya dalam studi kelayakan adalah kunci. Pastikan data pasar yang kita kumpulkan benar-benar diterjemahkan menjadi proyeksi keuangan yang realistis. Dengan begitu, usaha tidak hanya berjalan tapi juga bertumbuh secara berkelanjutan. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kita yang sedang atau akan memulai usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.